Ramai ya? Udah, Pak. Baik saudara sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruang kelas ini dalam rangka melanjutkan perkuliahan kita mata kuliah Etika Manajemen. Hari ini Bapak akan membawakan topik ketiga, yaitu etika manajemen bisnis. Dalam slide tertera itu etika bisnis. Cerita etika bisnis ini kita ceritakan pengertiannya, tujuan, prinsip, asas-asas, dan teori. Yang kedua, etika bisnis dalam perspektif Islam ada pengertian, tujuan, prinsip, dan urgensinya. Kita cerita masuk ke etika bisnis dalam perspektif umum. Di perspektif umum adalah serangan nilai tentang baik, buruk, dan benar serta salah yang ada di dalam konsep etika manajemen, terutama manajemen bisnis. Selanjutnya, tujuan etika bisnis boleh kamu baca di layar. Ya, jadi dua mengharapkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis bagi teratur damai dan kesejahteraan. Terakhir kalau ada orang bisnis dan rasional dalam mengambil keputusan secara umum. ya. Dari paparan tujuan etika bisnis yang dibacakan oleh sahabat kamu bilang, mungkin bisa dipertanyakan oleh mahasiswa ini atau dijelaskannya bila perlu kalau dia memang tidak paham dengan tujuan daripada etika bisnis. Boleh berdiri? Jadi mengenai tujuan etika bisnis, saya ingin bertanya mengenai bagaimana etika bisnis dalam mengatur orang bersikap kritis secara otonom. Etika bisnis yaitu para profesional pebisnis harus jelas punya profil brand, merek apa yang akan dibawa bisnisnya. Misalnya bisnis penjualan buku harus tahu buku yang sudah diterbitkan dalam ISBN baru boleh dijual. ISBN ini jualnya di perpustakaan nasional. Buku lebih baik lagi apabila buku itu telah didaftarkan ke Departemen Hukum dan HAM yang dapat hak kekayaan intelektual. Ya, selanjutnya mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis. Mungkin dari sebelah sini perempuan ada yang mau bertanya atau ingin menambahkan pendapatnya? Mungkin sudah cukup. Ya, mungkin ada. Baik, kita teruskan. 2. Mengarahkan perkembangan masyarakat menuju suasana yang harmonis, tertib, teratur, damai, dan sejahtera. 3. Mengajak orang bersikap kritis dan rasional dalam mengambil keputusan secara otonom. Prinsip etika bisnis ada prinsip otonomi, prinsip kejujuran, prinsip keadilan,
prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit principle, prinsip integritas moral. Ajas-ajas etika bisnis ada kesatuan, unity, keseimbangan, equilibrium, kehendak bebas, free will, tanggung jawab, responsibility, dan kebenaran. Menurut Zahra, apa yang dimaksud dengan azas-azas etika bisnis? Berdasarkan kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang asas-asas dalam bisnis dari segi kesatuan, yaitu kesatuan di sini merupakan kesatuan sebagaimana terrefleksikan dalam konsep tauhid yang memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen. Kedua, dalam segi keseimbangan, yaitu dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Yang ketiga, ada kehendak bebas, yaitu kebebasan merupakan bagian terpenting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Yang keempat, ada tanggung jawab, yaitu kebebasan tanpa batas adalah suatu hal yang mustahil dilakukan oleh manusia karena tidak menuntut adanya pertanggungjawaban dan akuntabilitas. Kelima, adanya kebenaran, yaitu kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna lawan dari kesalahan juga mengandung dua unsur, yaitu kebijakan kejujuran dalam konteks bisnis. Kebenaran yang dimaksud sebagian niat sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad atau transaksi, proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan, ataupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Oke, baik, jelas ya. Jadi ajas-ajas etika bisnis itu yang sudah disampaikan Zahra tadi tentang kesatuan, keseimbangan, kehendak bebas, tanggung jawab, dan kebenaran. Selanjutnya, teori-teori etika bisnis ada teori deontologi, teori teologi, teori hak ajasi, teori keutamaan, dan teori relatif. Bagaimana tentang teori deontologi menurut kamu? Menurut saya ini teori deontologi ini lebih jelas melihat pada kewajiban yang harus dilakukan oleh seseorang, di mana kewajiban itu layak atau tidak dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kita dalam bisnis tadi ataupun etika bisnis tersebut. Untuk teori hak ajasi, Nah, kalau teori teologi atau hak asasi. hak ajasi atau teologi dulu dan hak ajasi. Nah, kalau teori ini dia termasuk lebih ke bagaimana sih tujuan itu tercapai dan apakah tujuan ini ada mengukur baik atau buruknya dari tujuan tersebut gitu. Nah, kalau teori hak asasi, nah ini tentang sesuatu yang menjadi hak seseorang dan bagaimana hak tersebut itu harus dihargai oleh kita. Nah, selanjutnya adalah teori keutamaan. Nah, teori keutamaan ini di mana suatu tindakan dalam etis itu mampu memenuhi kepentingan dari tujuan kita tersebut dan juga kepentingan dari individu tersebut. Ya, kawan-kawan yang lainnya bagaimana? Ada mau bertanya dengan teori-teori etika bisnis ini? Oke, baik. Kita lanjutkan. Etika bisnis dalam perspektif Islam. Dalam perspektif Islam, etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dalam dunia bisnis. Etika bisnis dalam syariat agama Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran sebab sudah diyakini sebagai suatu yang baik dan benar. Tujuan
dari etika bisnis dalam Islam adalah untuk memastikan bahwa semua transaksi bisnis dilakukan dengan adil tanpa penipuan, sehingga dalam pelaksanaan bisnis akan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Prinsip etika bisnis dalam perspektif Islam bersumber pada ketentuan Tuhan, tauhid, jujur, dilarang menggunakan sumpah, longgar dan bermurah hati, membangun hubungan baik antar kolega, tertib, administrasi, menerapkan harga dengan transparan. Bagaimana menurut kamu tentang bersandar pada ketentuan Tuhan dan jujur serta yang telah Bapak terangkan tadi? Etika Islam, kejujuran ini harus direalisasikan antara lain dalam praktik penggunaan timbangan yang tidak membedakan antara kepentingan pribadi maupun orang lain. Kemudian dalam ajaran Islam, kejujuran merupakan syarat fundamental dalam kegiatan bisnis. Rasulullah sangat intens menganjurkan kejujuran dalam aktivitas bisnis. Dalam konteks ini, beliau bersabda, tidak dibenarkan seorang muslim menjual suatu jualan yang mempunyai aib kecuali menjelaskan aibnya. Dan pada hadis lain, siapa yang menipu kami, maka dia bukan kelompok kami. Salah satu etik dalam perdagangan adalah tidak transparan dalam hal mutu, yang berarti mengabaikan tanggung jawab moral dalam dunia bisnis. Padahal tanggung jawab yang diharapkan adalah tanggung jawab yang berkesinambungan atau balance dan memperoleh keuntungan atau profit dalam memenuhi norma-norma dasar masyarakat, baik berupa hukum maupun etika atau adat. Ya, baik, kita lanjutkan lagi. Urgensi etika bisnis dalam Islam. Antara ekonomi bisnis dan akhlak atau etika tidak pernah terpisahkan sama sekali, seperti halnya ilmu dan akhlak. Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan, yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini untuk pendapat kamu, ada komentar daripada urgensi etika bisnis ini? Pak, izin menjelaskan kembali mengenai urgensi etika bisnis dalam Islam. Jadi antara bisnis dengan akhlak itu tidak bisa terpisahkan. Itu sama halnya dengan ilmu dengan akhlak, sama-sama penting keduanya. Jadi dalam bisnis itu juga seorang pengusaha bukan hanya mencari keuntungan, tetapi juga mencari keridhaan atau keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi jelas bahwa bisnis tidak hanya mementingkan keuntungan, tapi mementingkan juga keberkahan. Bukan dalam bisnis itu nggak perlu untung, bukan itu ya. Perlu untung, tapi bukan berlipat-lipat ganda. Jangan nanti beli harga 1.000 jualnya 100.000. Sudah cukup kapitalisme sekali. Jadi kalau harganya 1.000, ya kita boleh jual 1.500, 2.000, maksimal 3.000. Kenapa? Maksimal itu di daerah-daerah terpencil seperti air botol aqua, orang jual bisnis. Kalau di pasaran itu 3.000, orang boleh 4.000. Paling-paling waktu ada konser 5.000. Oke, baik ya, itu urgensinya. Kesimpulan daripada etika bisnis secara umum adalah bahwa praktik bisnis yang baik harus didasarkan pada prinsip-prinsip moral dan etika yang mempromosikan keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Dengan menerapkan etika yang kuat, perusahaan tidak hanya dapat mencapai keuntungan finansial, tetapi juga menciptakan lingkungan yang berkelanjutan dan
positif bagi semua pemangku kepentingan. Dari perspektif Islam, etika bisnis menekankan bahwa setiap praktik bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang mengutamakan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab untuk mencari keuntungan, tetapi juga mencari ridha Allah yang dimana menjadi kunci kebahagiaan yang kekal, abadi, serta mendapatkan amal baik sehingga tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maksudnya kalau kita berbuat baik, menjalankan etika bisnis dengan sebaiknya, maka kita akan menerima ganjaran dunia dan akhirat. Mencari keuntungan bisnis itu oke, tapi jangan sampai menjadi kapitalis sekali. Jangan berlipat-lipat ganda keuntungannya. Oke, baik, hari ini pada tanggal 5 November 2024 mata kuliah kita akhiri dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Salam silaturahmi buat keluarga semua.